Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BAMS Channel dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya di BAMS Channel. Obrolan santai seputar persoalan-persoalan hukum yang terjadi di seputar kita, ya. Sahabatku sekalian, seperti biasa di setiap sesi BAMS Channel selalu ada tema yang diangkat sebagai bahan obrolan, dan untuk tema kali ini adalah terkait penggunaan buku register, ya, akta nikah dalam perkara perceraian di pengadilan agama bagi umat Islam tentunya, ya. Kalau bicara pengadilan agama dikaitkan dengan perceraian, itu perceraian yang diajukan oleh seseorang yang beragama Islam. Sahabatku sekalian, tema ini terinspirasi oleh satu peristiwa di mana seseorang mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama, namun dalam putusannya dinyatakan tidak dapat diterima karena terkait tidak dapat ditunjukkannya kutipan akta nikah sebagai bukti adanya perkawinan. Penggugat hanya mengajukan bukti surat berupa register, ya, buku register akta nikah dari KUA, fotokopinya, namun dilegalisir atau telah dinyatakan sesuai dengan aslinya. Sahabatku sekalian, ini tentu sangat menarik untuk dibahas. Apakah register buku nikah itu dapat dijadikan sebagai alat bukti tentang adanya peristiwa pernikahan. Nah, sahabatku sekalian, inilah tema yang akan kita obrolkan di BAMS Channel kali ini, ya. Sahabatku sekalian, kalau kita bicara tentang perceraian berdasarkan pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, di situ disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena pertama kematian, yang kedua karena perceraian, yang ketiga karena keputusan pengadilan. Nah, sahabatku sekalian, ketika seseorang mengajukan perceraian baik dalam bentuk cerai gugat maupun cerai talak, maka yang pertama harus dibuktikan adalah adanya perkawinan itu sendiri. Karena kalau perkawinan tidak dapat dibuktikan, otomatis peristiwa atau permohonan atau gugatan perceraian itu tidak bisa diputuskan atau dikabulkan, ya. Karena apa? Karena adanya perceraian itu karena ada peristiwa perkawinan, sehingga peristiwa hukum yang harus dibuktikan oleh si penggugat dalam perkara cerai gugat atau si pemohon dalam perkara cerai talak itu
itu tentu yang pertama kali harus dibuktikan adalah adanya perkawinan itu sendiri. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 sendiri, pasal 2-nya juga disebutkan ya, terutama kaitan dengan pencatatan adanya perkawinan itu adalah termuat dalam ayat 2-nya ya, pasal 2 ayat 2. Tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, sahabatku sekalian, kenapa seseorang kemudian menggunakan buku register? Itu biasanya karena ada 3 peristiwa ya. Ada 3 peristiwa yang dimungkinkan salah satunya terjadi, sehingga kutipan akta nikah itu tidak bisa dibuktikan atau tidak bisa ditunjukkan pada saat persidangan di pengadilan agama. Pertama, buku nikahnya hilang atau kutipan akta nikahnya hilang. Yang kedua, kutipan akta nikahnya rusak, sehingga sudah tidak jelas lagi catatan-catatan yang termuat dalam buku kutipan akta nikah itu. Dan yang ketiga, kutipan akta nikah itu dibawa oleh salah seorang pasangannya ya. Buku nikah itu kan 2 ya, ada yang khusus untuk istri dan ada yang untuk suami, namun dua-duanya dibawa oleh istri atau suaminya misalkan. Nah, biasanya bagi pihak yang mengalami peristiwa di mana buku nikahnya dikatakan hilang juga tidak, dikatakan rusak juga tidak gitu, biasanya suka meminta buku register yang difotokopi kemudian dilegalisir oleh KUA, dan itulah yang dijadikan sebagai alat bukti untuk membuktikan adanya perkawinan. Nah, atau langkah-langkah seperti itu memang sebelumnya tidak ada permasalahan ya. Namun akhir-akhir ini muncul satu peristiwa di mana salah satu perkara karena tidak bisa ditunjukkan kutipan akta nikah atau juga tidak bisa ditunjukkan dalam bentuk duplikat, hanya buku register, kemudian hakim memutuskan bahwa gugatan cerai ini tidak bisa diterima atau dinyatakan di NO ya, dinyatakan tidak dapat diterima. Lalu bagaimana kita mengkaji tentang peristiwa ini, karena bagi saya ini cukup menarik ya. Sahabatku sekalian, mari kita lihat bagaimana ketentuan tentang penerbitan duplikat ya. Duplikat buku nikah. Kalau bicara tentang duplikat, ini kita bisa mengacu kepada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018. Masih tentang pencatatan perkawinan ya. Nah, dalam pasal 1 angka 5 disebutkan akta perkawinan adalah akta otentik pencatatan peristiwa perkawinan, dan angka 6-nya disebutkan buku pencatatan perkawinan adalah kutipan akta perkawinan. Kemudian pasal 35, buku pencatatan perkawinan yang rusak atau hilang dapat diterbitkan duplikat. Ayat 2-nya, duplikat buku pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada
ayat 1 diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan yang mencatat perkawinan berdasarkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian. Ayat 3-nya, penerbitan duplikat buku pencatatan perkawinan karena kerusakan didasarkan surat permohonan yang bersangkutan disertai penyerahan buku pencatatan perkawinan asli. Jadi dengan demikian duplikat itu bisa diterbitkan karena dua alasan, yaitu karena alasan hilangnya kutipan akta perkawinan, yang kedua karena rusaknya kutipan akta perkawinan. Nah, ini yang jadi persoalan adalah bagaimana apabila terjadi peristiwa yang ketiga, yaitu hilang tidak, rusak juga tidak. Kalau hilang itu dia tidak diketahui keberadaannya, entah itu ada yang ngambil atau jatuh di mana begitu. Itu kan. Nah, ini masalahnya bagaimana kalau kutipan akta nikah itu dibawa oleh pasangannya dengan tujuan agar pasangannya itu tidak dapat mengajukan gugatan cerai. Ya. Kalaulah peristiwa itu diajukan duplikat permohonan agar diterbitkan duplikat, ini ada persoalan. Kalau alasannya karena kutipan akta nikahnya hilang, nah si orang yang bermaksud mengajukan gugatan itu dia mengetahui bahwa memang tidak hilang begitu. Sementara untuk dapat diterbitkan lagi buku nikah itu, kalau tidak ada kerusakan atau tidak ada kehilangan, kan tidak bisa diterbitkan buku nikah. Untuk membuat laporan kehilangan pun, ketika peristiwa kehilangan itu sesungguhnya tidak terjadi, maka ada ancaman bagi pihak-pihak yang melaporkan suatu peristiwa yang sesungguhnya tidak terjadi. Itu juga ada ancaman hukumannya. Jadi pendapat saya sendiri, kalau memang tidak hilang ya tidak bisa dilaporkan adanya peristiwa kehilangan, kan gitu yang jadi permasalahan. Nah, jadi dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 19 tahun 2018 itu sendiri hanya mengcover 2 peristiwa yang menjadi alasan sehingga duplikat itu bisa diterbitkan gitu. Kalau tidak hilang ya harus peristiwanya didasarkan pada rusaknya kutipan akta nikah. Kalau tidak rusak berarti ya harus didasarkan pada kehilangan. Nah, sehingga Peraturan Menteri Agama ini tidak mengcover peristiwa yang ketiga, yaitu kutipan akta nikah itu tidak hilang, tidak rusak, tapi dibawa oleh pasangannya. Sahabatku sekalian, sebetulnya ketika buku nikah milik suami atau istri dibawa oleh pasangannya, ada peristiwa pidana di situ yang terjadi, yaitu pencurian. Pencurian. Nah, tentu ini menjadi persoalan yang tidak sederhana karena harus melalui proses yang panjang. Seseorang
untuk mengajukan gugatan cerai ke pengadilan, ya. Karena dia apabila melaporkan kehilangan itu padahal peristiwa hilang itu tidak terjadi, dan ketika dia melakukan laporan kehilangan ada ancaman hukuman yang di depan mata sudah siap menjerat. Kemudian apabila laporan pencurian terhadap dokumen berupa kutipan akta nikah yang dilakukan oleh pasangannya juga itu tidak sederhana begitu. Harus ada proses-proses penyidikan, bahkan mungkin sampai ke persidangan begitu ya. Sehingga atas dasar hal itu saya berpendapat bahwa semestinya memang penggunaan register buku nikah dari KUA itu masih bisa digunakan sebagai alat bukti tentang adanya peristiwa perkawinan untuk kepentingan perceraian gitu. Nah, sahabatku sekalian, apa dasar saya berpendapat register buku nikah itu masih dapat digunakan sebagai alat bukti untuk membuktikan adanya peristiwa perkawinan? Mari kita lihat hal berikut ini ya. Sahabatku sekalian, kalau kita melihat pasal 11 ayat 3 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa dengan penandatanganan akta perkawinan maka perkawinan telah tercatat secara resmi. Sedangkan menurut pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 menyatakan bahwa akta perkawinan dibuat rangkap dua. Hal pertama disimpan oleh pegawai pencatat, hal kedua disimpan oleh panitera pengadilan dalam wilayah kantor pencatatan perkawinan itu berada. Maka memperhatikan dua hal ini ya, apabila penggugat atau pemohon ya tidak dapat menunjukkan asli akta perkawinan, maka majelis hakim dapat memerintahkan panitera pengadilan untuk mencari register akta perkawinan yang disimpan oleh panitera pengadilan agama yang bersangkutan untuk diperlihatkan di sidang pemeriksaan sengketa gugatan atau cerai talak. Apabila asli akta perkawinan tidak dikirim atau tidak diketemukan di pengadilan agama, maka ketua majelis dapat meminta bantuan kepada kantor Kementerian Agama kabupaten atau kota agar memerintahkan kepada kepala kantor urusan agama kecamatan yang mencatat perkawinan penggugat dengan tergugat supaya hadir di persidangan yang telah ditentukan, sekalian membawa asli akta perkawinan yang diperlukan untuk dipertunjukkan kepada majelis hakim. Nah, ini sebetulnya kalau kita melihat ketentuan dari pasal 11 ayat 3, ketika seseorang menjadikan alat bukti berupa akta nikah ya, biasanya yang diberikan kepada para pihak itu kopi dari akta nikah, kemudian dilegalisir. Ini sebetulnya dengan bisa ditunjukkannya register itu di mana di sana nampak suami istri telah menandatangani, bahkan saksi, wali, itu haruslah dipandang bahwa register itu menunjukkan perkawinan antara si penggugat dengan tergugat itu telah dicatat secara resmi gitu. Ya, telah dicatat secara resmi.
ketimbang pilihannya tetap untuk agar yang ditunjukkan di persidangan itu duplikat begitu. Sementara kemungkinan di luar duplikat itu sebetulnya bisa saja dilakukan, yaitu dengan menggunakan register akta nikah. Jadi atas dasar itu saya sendiri berpendapat dengan mengacu pada pendapat sebagaimana dimuat di ini ya, di buku Pintar Menjawab Problematika Hukum dalam Memeriksa Perkara Perceraian disusun oleh Ali Maskur Haidar. Di situ disebutkan dengan mengutip pasal 11 ayat 3 dan juga pasal 13 ayat 1 PP nomor 9 tahun 1975. Nah, sahabatku sekalian, mudah-mudahan ini menjadi bahan pengkayaan ya bagi kita semua. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.